Ya, teman-teman, saya mulai. Jadi, kita pagi ini akan coba pelajari program baru. Kalau kemarin teman-teman sudah SAP, nah SAP itu kan untuk strukturnya, istilahnya untuk menghitung kapasitas strukturnya, hitungan gaya dalamnya, lebih kepada teknis lah kalau di kita. Nah, ini kita akan desain visualisasinya, artistiknya, seninya gitu. Mungkin jembatan kemarin kuat gitu ya kita desainkan, tapi ketika kita ke klien kita mengusulkan, Pak, nanti jembatannya seperti ini, Pak, kita sodori dengan yang kemarin, mungkin orang pusing, bentuknya kayak gini ya, nggak, orang awam kadang nggak bisa memahami. Nah, ini salah satunya kita bisa manfaatkan program yang kalau menurut saya cukup ringan, cukup powerful, tapi bisa untuk mendeskripsikan atau menjelaskan maksud dan tujuan kita ke orang lain. Nah, ini kita akan pelajari, yaitu SketchUp. Ini saya promosi bukan gara-gara saya juga dapat royalti dari SketchUp, saya nggak ada sama sekali hubungannya. Tapi saya ingin berbagi ilmu ke teman-teman, apa yang pernah saya pakai, dan apa yang memang digunakan di dunia kerja, itu yang memang saya akan tularkan ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau di dunia kerja, ini salah satunya yang kepakai. Contohnya apa? Nanti di kontraktor untuk membuat metode kerja biasanya sekarang sudah sampai ke tahap 3 dimensinya. Kalau dulu masih pakai PowerPoint 2 dimensi gitu ya. Tapi untuk jelaskan beberapa hal spesifik, misalkan precast dan lain sebagainya, nanti saya jelaskan ada di tempat saya ini, perlu 3 dimensi yang memudahkan kita menjelaskan supaya orang lain paham. Oke, saya mulai. Nah, jadi outline kita hari ini nanti pertama pengenalan SketchUp, kemudian contoh beberapa aplikasi SketchUp yang pernah saya lakukan, ataupun nanti ada referensi dari beberapa luar yang kita bisa ambil. Kemudian fungsi dan toolbar dari SketchUp itu seperti apa nantinya. Tombol-tombolnya ini sebenarnya tidak banyak, hanya 32 jenis tombol. Dan itu powerful menurut saya. Sudah dikelompokkan per fungsi-fungsinya. Oke, kemudian nanti kita akan instalasi SketchUp yang free atau setting yang SketchUp free. Caranya gimana nanti kita kasih tahu. Terakhir nanti pemodelan 3D jembatan e-girder, mungkin bentangnya 25 sampai 30. Nah, nanti kita lihat, tidak terlalu panjang, tapi itu prinsipnya kita bisa memodelkan, nanti tinggal dikembangkan teman-teman mau tipe yang lainnya. Oke, kita mulai. SketchUp itu apa? Jadi SketchUp itu adalah salah satu program aplikasi yang berbasis 3 dimensi yang dapat digunakan untuk membantu penyempurnaan suatu gagasan desain ke dalam model 3D. Jadi ingat ya, membantu penyempurnaan suatu gagasan. Jadi kita punya gagasan, tapi kalau kita gambarkannya hanya pakai misalkan AutoCAD 2 dimensi, bentuknya adalah DED, Detail Engineering Drawing. Mungkin yang paham hanyalah anak-anak sipil, anak-anak teknik lah. Tapi ketika klien kita misalkan orang-orang awam dan lain sebagainya, itu yang perlu gagasan itu kita tuangkan dalam bentuk 3D model sehingga mereka bisa paham maksud dan tujuan kita, sehingga nantinya apa yang kita inginkan bisa dicapai. Oke ya, SketchUp ini dirancang untuk eksplorasi desain sehingga mempunyai kemampuan kreasi yang tinggi. Maksudnya apa? Silahkan dibuka kemampuan kreasi dari masing-masing orang, karena namanya sketch, men-sketch segala macam, ya. Kemudian nanti mengamati dan memodifikasi. Jadi kalau misalkan sudah dibuat, kemudian bisa juga dimodifikasi. Gagasan tersebut, gagasan dalam bentuk 3D model tersebut dengan cepat dan dengan mudah. Nah, ini nanti teman-teman akan merasakan dengan cepat dan dengan mudahnya itu kenapa? Karena ditunjang oleh toolset atau piranti atau tools atau alat yang memang boleh dibilang cukup sesuai dengan kebutuhan desain. Namun dikemasnya sederhana. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan aplikasi lain yang lebih kompleks, karena memang tujuannya macam-macam ya. Kalau yang arsitek mungkin lebih detail dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kalau saya anggap sudah cukup lah untuk menyampaikan gagasan 3D dengan SketchUp. Kemudian ada 2 versi dari SketchUp, yaitu versi free dan versi yang pro. Kalau versi free ini dulu pernah dikeluarkan versi 7 kalau nggak salah, itu free.
dalam bentuk instalasi. Sekarang ini di versi free dikeluarkan dalam bentuk SketchUp for School. Basisnya adalah pakai web. Sedangkan kalau versi Pro ini masih instalasi. Nah, nanti versi terbarunya adalah SketchUp Pro 2020. Secara tampilan mungkin agak beda ya, memang namanya Pro ya. Secara fitur juga lebih beda, lebih lengkap, tapi oke, cukuplah untuk for school ini kita menyampaikan gagasan kita dan belajar terkait dengan SketchUp. Oke, sejarahnya seperti apa? Nah, ini coba kita lihat sekilas. Jadi SketchUp ini pertama kali itu dikembangkan oleh perusahaan startup namanya La Software dari Colorado, ya, yang didirikan oleh Brad Sell dan Joe Esa. Kemudian pada bulan Agustus, dia tahun 99 dibuat, Agustus baru dirilis ke publik. Tagline-nya apa? Yaitu 3D untuk semua orang. Mereka mempunyai pandangan bahwa mendesain 3D ini bisa oleh semua orang, tidak harus desainer tertentu. Oke ya. Kemudian tahun 2006 ini diakuisisi oleh Google. Jadi dibeli oleh Google dari LAS Software tadi. Google ini mengakuisisi punya kepentingan dia yaitu dikembangkan sebagai plugin dari Google Earth. Teman-teman kalau pernah lihat Google Earth, yang versi Pro terutama atau yang biasa juga bisa, ketika dilihat 3D-nya gitu ya, kadang ada gedung yang tanpa, atau misalkan Borobudur itu ada itu 3D SketchUp-nya, atau mana, nah itu inilah yang dikembangkan oleh si Google, awalnya untuk itu. Oke, kemudian 2007 ini dikeluarkan SketchUp Release versi 6, ini sudah mungkin lebih lengkap ya, dan juga dilengkapi Google SketchUp Layout. Nah, ini yang dari mereka. Juga penggunanya ini sudah bisa mendesain tanpa harus pergi ke program pihak ketiganya. Jadi sudah satu kesatuan. Softwarenya sudah lebih advance lagi. Oke. Kemudian 2008 dirilis SketchUp 7 ini. Ini sudah mengintegrasikan beberapa pendukungnya, antara lain Google 3D Warehouse. Warehouse ini kayak kita punya gudang lah. Nah, kita mau pakai misalkan kayak kemarin desain saya mobil gitu ya, kita tinggal comot saja. Nah, itu sudah ada, misalkan yang sudah ada apa orang itu tinggal kita pakai. Tapi dasar-dasarnya misalkan jembatan belum ada ya kita harus desain sendiri. Ya. Kemudian semakin ke sini semakin advance sih, SketchUp 8 dirilis 2010 sudah dengan beberapa fitur tambahan. 2012 diakuisisi dari Google oleh Trimble. Jadi dibeli oleh Trimble. Sekarang SketchUp ini bukan lagi namanya Google SketchUp, tapi di bawahnya si Trimble. Oke ya, tapi orang lebih mengenalnya adalah Google SketchUp karena mungkin dari zaman dulu sudah terpatri kalau namanya adalah Google SketchUp. Nah, 2014 dikeluarkan SketchUp dan sampai saat ini ya 2020 yang paling akhir adalah yang SketchUp Pro 2020. Itu sekilas tentang SketchUp. Nah, keunggulannya apa? Ini mungkin saya sarikan dari beberapa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, yang pertama ada versi free atau gratisnya. Ya teman-teman, meskipun ada yang pro, tapi ada disediakan versi free-nya. Mudah dipelajari dan digunakan. Nah, nanti teman-teman akan mengalami seberapa gampang, seberapa mudah bagi yang baru mengenal. Ya, ringan, tidak membutuhkan spek komputer tinggi. Nah, nanti bisa dicoba. Mungkin ini lebih ringan dari SAP kemarin. SAP itu terlalu berat, yang spek sampai 2020 ini ya, versi 20, sudah cukup berat. Kemudian tampilan desain langsung terlihat bagus tanpa menunggu proses render lebih lanjut. Maksudnya, kita waktu membayangkan desainnya ini sudah bisa dikatakan terlihat cukup bagus. Kalau memang lebih mau bagus lagi, memang nantinya harus di render. Itu nanti mendekati realistik seperti kenyataan gitu ya. Oke, dapat mengimpor file berbagai macam, antara lain DWG, AutoCAD bisa, 3D Max bisa, dan beberapa file gambar yang lainnya, semua file bisa. Oke, dapat diekspor dan di-attach ke layout Google Earth. Nah ini, jadi dia bisa dieksporkan nanti formatnya kalau nggak salah KMZ atau apa gitu ya, diekspor dan di-attachkan ke layout. Nah ini seperti ini nih, misalkan menara
Eiffel nih, bisa dibuat kemudian di-attach di Google Earth. Ada jembatan, bisa juga. Dan beberapa gedung-gedung yang lain, biasanya gedung-gedung terkenal gitu sudah dibikinkan di Google Earth-nya. Juga yang terakhir ini tersedia 3D warehouse yang lengkap dan beragam. Nah, ini teman-teman, 3D warehouse itu seperti gudang lah, database. Kita mau desain misalkan perumahan biar lebih hidup gitu ya, kelihatan ada mobilnya, kita tinggal comot. Kelihatan ada orangnya, kita tinggal comot. Kita mau ngasih tanaman, kita tinggal comot gitu, sehingga nanti terkesan lebih hidup. Nah, kita juga bisa mengekspor model kita ke 3D warehouse yang bisa digunakan oleh orang lain juga. Biasanya gitu ya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Oke, teman-teman. Ini saya akan sharing contoh aplikasinya. Ini sebagai penyemangat, saya sampaikan tadi. Kira-kira fungsi tadi kalau diaplikasikan di dunia nyata seperti apa yang bisa kita pakai. Dan kemungkinan bisa menghasilkan pendapatan bagi kita, gitu ya. Oke, yang pertama ini untuk visualisasi 3D artistik bangunan. Nah, ini mungkin teman-teman pernah melihat desain ini waktu kita bahas SAP ya, dulu di perkenalan. Jadi ini saya dapat proyek rumah tingkat 2 lantai gitu ya. Pemiliknya ingin bangun, kemudian bisa nggak divisualisasikan dulu bentuknya seperti apa. Jadi sebelumnya kita sudah memulai dengan SketchUp 2 dimensi layout rumahnya gitu ya. Terus kita tuangkan di gambar AutoCAD gitu. Nah, pemilik rumahnya kan, wah kira-kira nanti jadinya seperti apa ya? Saya pengen tampak depannya seperti ini, sampingnya ini, atasnya ini, dari kanan ini, kiri ini. Nah, kita tuangkanlah desain itu ke SketchUp. Nah, nanti material-material ini kita bisa definisikan sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sayangnya di sini saya belum melakukan rendering yang advance, hanya rendering ringan saja, sehingga hasilnya kurang maksimal, kurang realistik. Nah, nanti teman-teman kalau belajar advance lagi yang render, nah nanti bisa dihasilkan yang realistik, termasuk pencahayaannya seperti apa, material kaca itu ya kalau mantul memang mantul gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, karena sini saya juga desain ini dulu waktu baru lulus kuliah, memang diminta desain, ya sudah. Nah, ini produknya ketika sudah dibangun, teman-teman, ya memang ada beberapa perubahan dan di desain itu, tapi desainnya tidak saya ubah karena memang kebutuhan dari penggunanya pengen diubah beberapa ya. Tapi konsepnya adalah masih sama gitu ya. Hanya memang kayak bentuk pintu itu kan selera dari masing-masing. Nah, tapi kayak ini awalnya batu alam diganti dengan granit gitu ya, sama usernya atau sama ownernya. Nah, itu kan kebutuhan dari usernya. Nggak masalah lah kalau bagi kita. Yang penting kita sudah tahu konsep kita nanti jadinya kira-kira seperti ini. Nah, ini contohnya sederhana seperti ini, teman-teman. Kita bisa memvisualisasikan gambar yang awalnya misalkan hanya sketch 2 dimensi, orang tidak terbayang, menjadi suatu model 3D yang kita gampang untuk menjabarkan gagasan kita ke orang lain. Nah, kalau seperti ini kan kita sudah terbayang nih. Oh ya, nanti endingnya kira-kira seperti ini jadinya. Oke ya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Ini saya ambil di proyek saya sebelumnya di Bina Marga. Kita memvisualisasikan jembatan gantung ini. Ini jembatan gantung Blorong. Ini ada di Jawa Tengah. Silahkan nanti dicari ya kalau mau ke sana silahkan. Kira-kira bentuknya adalah jadinya seperti ini, gitu kan? Kita visualisasikan dulu. Kita biasanya untuk presentasi ke atasan ataupun ke Pemda, karena ini kan nanti dihibahkan ke Pemda nih jembatan-jembatan gantung ini, sehingga oke dari Pemdanya setuju dan lain sebagainya, termasuk usulan kita ke Jakarta, nanti hasilnya seperti ini Pak, kita butuhnya bentangnya segini, posisinya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini yang kanan ini adalah ketika sudah jadi. Nah, hampir mirip kan teman-teman, jadi kita bisa attach, ini kan kita ambilkan dari Google Earth atau pakai drone, nah kita bisa attach-kan model kita ke drone tadi, ke layout gambarnya. Nah, ini jadinya juga hampir mirip. Mungkin sungainya awalnya tidak kita tata atau kita tidak normalisasi, ini sungainya sudah kita normalisasi sehingga lebih aman gitu ya. Nah, ini gambarnya teman-teman untuk visualisasi 3D. Juga ini proyek saya sebelumnya di Jembatan Kaligawe, teman-teman mungkin kalau yang daerah Semarang bawah pernah lewat juga. Ini di atas banjir Kanal Timur. Nah,
ini digunakannya juga pakai animasi 3D. Kita pengen menjelaskan konsepnya tuh nanti jadinya seperti ini, Pak. Nah, ini setelah jadi kita dokumentasikan via drone, yang kira-kira adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa memberikan bayangan nih ke orang, nantinya jadinya akan seperti ini, Pak, kalau kita laksanakan. Nah, kita tampilkan hasilnya nanti memang mendekati dari yang kita rencanakan. Ya, contoh yang lain. Nah, ini saya ambil dari Facebook. Nah, ini grupnya banyak sebenarnya dari SketchUp ini. Silakan teman-teman kalau nanti tertarik bisa join di grupnya SketchUp di Facebook atau dan lain sebagainya, Kaskus gitu banyak ya. Ini saya ambil bukan milik saya sertakan sumbernya. Nah, ini contohnya kalau kita sudah advance untuk lakukan rendering. Jadi konsep gambarnya hanya seperti ini, jelek kan ya, masih kelihatan kayak sketch biasa. Tapi nanti kalau sudah di render sama teman-teman gitu ya, nanti hasilnya bisa seperti ini, realistik gitu ya teman-teman. Air ya bisa memantulkan sinar dan lain-lain sebagainya lah. Bisa diberikan pencahayaan, lampu, bahkan sunsetnya bisa disetting dan lain sebagainya. Ini pakainya adalah SketchUp. Nah, nanti memang rendering ini pakainya plugin dari program lain. Bisa pakai V-Ray atau dan lain sebagainya, silahkan nanti dieksplor. Oke ya. Contoh aplikasi yang lainnya teman-teman, untuk metode kerja. Ini saya sampaikan seperti ini, kenapa? Tadi yang rumah saya sampaikan di depan, yang 2 lantai, itu kan pemiliknya pengen suatu tangga, teman-teman kalau biasanya desain tangga di rumah-rumah konvensional itu malah disembunyikan di belakang biasanya ya, nggak biar kelihatan gitu. Nah ini oleh pemiliknya pengen malah diekspos di tengah, di depan biar kelihatan, tapi pengennya bentuknya yang artistik, jangan yang biasa-biasa aja tangganya. Makanya dibuat bentuknya adalah cantilever. Oke, dibuat cantilever awalnya memang mau ditanamkan di dinding, gitu ya. Tapi karena panjang, terlalu panjang anak tangganya, sedangkan di atasnya ini adalah lantai open, terbuka. Sehingga kalau biasanya lantai-lantai yang cantilever ini kalau tidak pakai baja, kalau pakai beton biasanya digantungkan nanti ke atas pakai wire atau pakai baja tulangan gitu ya, diikatkan ke lantai yang dak di atasnya sehingga dia tidak terlalu eksim cantilevernya. Tapi karena ini atasnya lubang, open, nggak bisa kita gantungkan dan juga kita tidak pakai baja, kita pakainya beton bertulang. Sehingga gimana caranya supaya lebih terlihat artistik tapi tetap kita bisa menjelaskan. Nah ini yang susah, kita menjelaskan ke owner dan ke tukangnya nanti. Owner menginginkan ini kan harus ditahan nih karena cantilever ditahan oleh suatu kolom. Kolom ini oleh owner dia nggak mau kelihatan kalau di sini ada kolom, sehingga ini disembunyikan di balik dinding. Nah caranya gimana? Nah ini yang perlu kita jelaskan ke tukang atau ke mandor di lapangan. Nah paling gampang ya dengan visualisasi 3D ini. Jadi kita bisa detailkan, kita gambarkan gitu ya. Nah nanti di sini ditopang oleh kolom, kolom ini nanti disembunyikan di balik dinding gitu ya. Terus atasnya dia ditahan oleh balok ini, terus kemudian bawahnya misalkan kita pakai pondasinya seperti ini, sistemnya seperti ini. Nah ini bisa kita tampilkan. Nah ini hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi tadi di sini pemiliknya nggak mau di sini itu pakai kolom kelihatan kalau ditahan gitu. Jadi ini ibaratnya kalau orang lihat loh kok nggak ada kolom, nggak ada ini kok kuat ya, ini gantung kemana ya? Nah, kalau kita lihat kan ini gantung kemana kok ngambang. Nah ini kan jadi kalau kita jalan-jalan yang paham ya, oh mungkin disembunyikan di bawah belakang dinding ini kan kita nggak tahu karena kamar. Tapi kalau orang awam kok nyentrik juga ya, tangganya ditaruh di tengah, terekspos malah kelihatan gitu kan. Ini kan sebenarnya kaca luas nih. Kalau dibuka ini kelihatan tangga ini dari depannya sana. Nah itu teman-teman salah satu kelebihannya kita visualisasi metode kerja. Sehingga ini mudah, ringan, tapi powerful gitu kan. Ya, saya ada lagi visualisasi metode kerja yang pernah saya lakukan di proyek dermaga. Waktu dulu saya masih di kontraktor. Jadi dermaga ini, kalau teman-teman boleh saya ceritakan, ini kan dipancang nih. Kemudian ada balok-balok, ini balok utamanya adalah balok besar ini. Yang dia nanti menumpu, kalau ini dikasih namanya fender, itu untuk bantalan kalau kapal mau bersandar. Sehingga
baloknya cukup besar nih di depan nih, kadang ini bisa sampai 3 meter kedalamannya, tebalnya, tinggi baloknya, lebarnya 2 meter. Nah, kemudian di belakangnya ada balok-balok penahan kecil dan ada plat lantai. Kendalanya apa teman-teman di sini? Muka air laut ini di daerah Jakarta Utara ya, di Pelabuhan Muara Baru, nanti kalau teman-teman tertarik bisa di-search di sana. Muka air laut ini tidak pernah surut dari posisi bawahnya balok balok utama yang di tengah ini, di depan ini untuk menahan kapal merapat gitu ya. Sehingga gimana caranya ngecor di bawah laut gitu ya, yang dia kondisinya selalu terendam. Nah ini agak pusing nih kita kalau kita pakai cor biasa yang dengan metode biasa in situ, nanti rawannya adalah kropos. Nah gitu ya, mutunya kurang memenuhi gitu. Ada ide sehingga pada waktu itu untuk di precast teman-teman. Di precast balok-balok depan ini, tapi precastnya hanya sebagai pembungkus. Pembungkus tapi dia juga struktural. Nah itu kira-kira seperti apa? Sehingga kita waktu ngecor nanti mungkin di sisi atas itu sudah yang bagian tidak terendam air lagi. Nah, konsep ini gimana caranya kita mau menyampaikan ke pihak owner, kita mau usulkan Pak, mereka kan mintanya harus dicor nih, tidak mau precast awalnya. Nah, kita sampaikan kalau dicor kelemahannya ini. Nah, kalau kita dengan sistem precast, pertama, quality control mutunya gampang, terjamin, lebih cepat, dan lain sebagainya kita sampaikan, dan kita berikan visualisasi 3D-nya. Ya. Oh ya, sebelumnya ini juga bisa untuk visualisasi metode kerja mancang. Misalnya ini kan mancang di tengah laut nih. Kira-kira mau pakai apa? Apakah diuruk atau apa? Nah, kita misalkan sampaikan pakai ponton. Kayak ponton nanti pakai crane. Nah, kira-kira mancangnya seperti apa? Ini kadang kan ada sisi miringnya dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan ke pihak owner. Nah, konsep precast-nya seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman pelajari beton bertulang kemarin ya, kalau misalkan ada balok nih kesatuan misalnya panjangnya 6 meter. Nah, ini kan pasti ada momen nih, karena ini nanti sifatnya terjepit, momennya adalah ada positif, negatif gitu ya. Di seperempat ini kan biasanya momennya 0. Nah, gitu ya teman-teman. Sehingga konsep precast kita ya dipotong di sini teman-teman. Nah, di seperempat dan seperempat. Ini di precast ini juga di precast. Oke. Nah, nanti tinggal kita masukkan. Nah, precast ini hanya ya ini ada tulangannya, ada strukturnya, tapi dia juga berfungsi sebagai bekisting, gitu ya. Ini jadi tebalnya mungkin hanya 10 cm gitu. Ini sebagai bekisting. Jadi ketika nanti sudah dimasukkan, dipasang tulangan kembali, gitu ya. Ini ada tulangannya, ada dipasang tulangan kembali. Tentu saja tulangan ini sudah diperhitungkan karena di sini ada sambungan dan sebagainya. Ada tulangan kembali, dicor. Nah, ini sudah aman, teman-teman. Nah, tapi kita ingin menyampaikan sistem precast-nya seperti ini, caranya gimana gitu. Kalau tidak dengan seperti ini akan kesulitan untuk menjelaskan ke orang lain atau ke ownernya. Jadi gagasan inilah yang harus kita tuangkan dalam bentuk 3 dimensi supaya dipahami dengan mudah oleh orang lain. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi nih teman-teman. Ini awal saya masuk PU, waktu itu diminta untuk survei jembatan. Ya, ini mungkin teman-teman kalau yang dari Jawa Timur di daerah Lumajang, di namanya Jembatan Grobogan Lama, tapi mungkin ini sudah diganti sekarang. Ini foto tahun 2011. Saya masih ingat, saya ditugaskan ke sana, ada jembatan arch pelengkung, uniknya apa? Dari batu bata. Umur jembatan ini menurut informasi yang ada di data kementerian, dia dibangun oleh Belanda tahun 1890. Jadi umurnya waktu itu sudah 120 tahunan lah berarti. Nah, oleh pemerintah ini di waktu itu supaya direstorasi menjadi cagar budaya tapi tetap dimanfaatkan sebagai lajur lalu lintas. Yang awalnya ini 2 lajur, ini sebelahnya sedang dibangun jembatan baru sehingga nanti ini difungsionalkan hanya 1 lajur. Ya, ke arah sana saja. Nah, ini jembatan baru nanti ke arah sini. Nah, kita diminta desain perbaikannya. Kita cek dulu kekuatan batu batanya seperti apa, apakah masih layak gitu ya. Terus kita modelkan, bisa dengan SAP gitu ya. Kita bebani kendaraan dan sebagainya. Kalau masih aman ya berarti kita bisa gunakan.
Juga perbaikannya kita disuruh membuat metode perbaikan, ya. Nah, ini saya modelkan teman-teman perbaikannya dengan SketchUp supaya lebih mudah dipahami orang. Nah, misalkan contohnya ya, ini kita buat jadi lantainya ini karena sudah melendut dan lain sebagainya adalah dibongkar dulu bagian aspalnya sampai ketemu pada struktur di bawahnya. Nah, dengan visualisasi ini lebih mudah kan. Nah, nanti ketika sudah dibongkar kita cor pakai lantai baru. Kita gantikan lantai baru dengan tulangan dan lain sebagainya. Kita cor, ya, kita pasangkan tulangan diameter sesuai desain gitu. Oke. Kemudian kita lapis ulang kembali dengan aspal gitu ya. Nah, ini kita lapis ulang kembali, kita bisa visualisasikan. Kemudian, nah ini tahap akhirnya kalau sudah selesai, ini dioperasionalkan sebagai satu lajur. Nah, ini jembatan sebelah tidak saya modelkan karena sudah jadi memang, nah ini sebagai satu lajur ke arah kiri sini. Nah, ini bisa kita detailkan mau animasinya seperti apa, visualisasinya seperti apa, sehingga memudahkan ke pihak yang akan melaksanakan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu beberapa contoh aplikasi. Tidak terbatas hanya itu saja, mungkin untuk aplikasi yang lebih advance lainnya pasti banyak digunakan. Misalkan desain mobil gitu ya. Kalau biasanya mobil sebelum diproduksi dalam jumlah banyak itu kan pengen tampilannya yang bagus bisa didesain ini. Nanti setelah didesain biasanya dibuat mock up biasanya dengan kayu atau dengan fiber atau dengan apa itu bisa di mock up sehingga nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kan untuk menuangkan ide itu adalah yang paling baik dengan sketch. Nah, sketchnya sekaligus kita sketch 3D